Ya, Assalamualaikum, selamat sore anak-anak semua. Perkenalkan, nama Ibu Hesti Handini dari SMP 1 Cileunyi, Kabupaten Bandung. Pada sore hari ini, Ibu akan mereview satu buah buku dalam bentuk fishbone. Nah, judul buku ini adalah Rantau Satu Muara. Rantau Satu Muara ini buku yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, ditulis oleh seorang penulis bernama A. Fuadi atau Ahmad Fuadi. Jumlah halamannya ada 395 halaman. Nah, buku ini terjadi sekitar kisah dalam buku ini terjadi sekitar tahun 90-an akhir, yaitu ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi global yang disebut zaman-zaman reformasi. Kemudian juga terjadi pada tahun awal 2001 ketika menara kembar WTC di Amerika Serikat dibom. Nah, kemudian lokasi kisah dalam buku ini terjadi di beberapa tempat, yaitu ada di Bandung ya sekilas di awal, kemudian ada di Jakarta ketika Alif bekerja di percetakan dan penerbitan buku yaitu Derap, kemudian di Amerika ketika Alif meneruskan S2-nya, dan ada beberapa lokasi di Eropa, salah satunya di London. Nah, kemudian siapa saja tokoh dalam buku ini? Tokoh dalam buku ini cukup banyak. Yang utama adalah tokoh utamanya yaitu Alif Fikri, kemudian Dinara istri Alif Fikri, Ibu Tami ibu mertua Alif Fikri, Bapak Sultan Rangkayo Basa itu adalah bapak mertua Alif Fikri, kemudian ada Randai Raisa sekilas ditampilkan, kemudian ada Pasus yaitu teman kerja sekaligus teman tidur dan teman bersama-sama dalam satu kantor dengan Alif Fikri. Lalu ada Mas Garuda yaitu teman sekaligus kakak bagi Alif Fikri ketika dia berada di Amerika. Mas Nanda Bahirda yang menampung Alif untuk sementara ketika di Amerika, Mr. Thompson, dan beberapa teman-teman yang lainnya. Nah, kemudian apa yang dikisahkan dalam buku ini? Kisah dalam buku ini menceritakan bagaimana seorang Alif Fikri menjalani masa dewasanya dengan sejumlah tanggung jawab dan tugas-tugas perkembangannya, mulai dari ia menyelesaikan kuliah, lalu mencari pekerjaan, bekerja, kemudian memilih pasangan hidup. Banyak sekali kebahagiaan, sedih, air mata, dan juga Alif belajar untuk merasakan kehilangan. Tapi pada akhirnya Alif berpikir bahwa satu muara, setiap hidup itu harus berfokus pada satu muara atau satu tujuan. Kenapa? Dalam menjalani pengalaman hidupnya, Alif mulai merefleksi diri bahwa segala hal kesuksesan yang ia dapat tidak semata-mata bisa berdiri sendiri. Artinya ia perlu dukungan dan juga harus siap menerima kondisi kepahitan, yaitu salah satunya kehilangan Mas Garuda yang bagi Alif adalah masa terkelam dalam hidupnya. Nah, lalu bagaimana Alif bisa melewati semuanya? Alif bisa melewati semuanya itu dengan cara pertama, dia selalu berusaha. Ketika dia mengalami segala kesulitan dalam hidup, dia selalu berusaha. Kemudian yang kedua adalah perlu dukungan. Jadi harus selalu menjalin dukungan dengan orang-orang yang ada sekitar kita, baik keluarga kita ataupun teman-teman kita. Kemudian Alif juga selalu berbuat kebaikan, dimanapun dia berada dia selalu berbuat baik, karena kebaikan itu akan kembali lagi kepada dirinya. Dan yang terakhir, memasrahkan segala hal itu kepada satu muara, satu tujuan. Harus konsisten ketika kita sudah memilih jalan yang memang sudah benar, walaupun mungkin terkadang harus belok-belok dulu, harus dengan perjuangan, tapi yakin bahwa Allah ada bersama kita. Nah, hikmah dari buku ini adalah membuat kita untuk senantiasa mau berusaha melakukan yang terbaik. Kemudian juga kita yakin bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita itu adalah berharga untuk kita. Makanya carilah sahabat sebanyak mungkin, dan perkecillah musuh sedikit mungkin. Memasrahkan diri segala hal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah pusat segala tujuan hidup manusia. Itu saja review dari Ibu untuk buku Rantau Satu Muara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.